Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan bahkan sudah meninggalkan level 7.100-an kembali. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Khori Agung Ramdhani selaku Customer Engagement and Education Unit Head dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Khori. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik Pak David. Terima kasih Pak Khori sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tampaknya di awal pekan ini kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan. Di pekan sebelumnya, IHSG sudah mengalami penguatan beberapa kali dan beberapa kali juga menembus level all-time high-nya Pak Khori. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah Anda melihat memang murni profit taking terjadi? Sementara di sisi lain, para pelaku pasar juga menanti data inflasi Amerika Serikat dan ini merupakan data terakhir, salah satu indikator pertimbangan oleh The Fed ini jelang pertemuan yang juga akan dilaksanakan di pekan ini. Silakan Pak Khori. Ya, memang kalau dilihat ya pergerakan IHSG dari awal bulan November itu udah naik sekitar 8% ya dengan harga tertinggi di sekitar 7.200. Jadi penurunan hari ini sekitar 1% ini sebetulnya memang masih terbilang koreksi wajar ya karena sebelumnya sudah ada kenaikan berturut-turut. Dan selagi masih bertahan di atas support sekitar 7.020, nah ini sebetulnya masih bisa dipertahankan ya untuk IHSG dan berpotensi bisa naik kembali di level sekitar 7.200 untuk resistennya. Baik, untuk skenario ke depannya, bagaimana Anda melihat laju kembali dari penguatan indeks harga saham gabungan dengan asumsi inflasi Amerika Serikat akan kembali melandai dari beberapa konsensus dan The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya di pertemuan Desember ini? Ya, sebetulnya memang kalau secara grafik dari IHSG sendiri sudah cukup baik ya, karena tren utama juga masih bullish dan harga bergerak di level moving average-nya gitu ya. Nah, untuk saat ini memang kita perlu mencermati level support yang harus dijaga di IHSG itu di level sekitar 7.025 dan juga level psikologis 7.000. Jadi selagi masih di atas level support itu, kita masih bisa pertahankan posisi untuk saham-saham yang memang masih koreksi wajar gitu ya untuk saat ini. Pak Khori, dengan asumsi dari inflasi Amerika Serikat akan melandai, The Fed akan menahan suku bunga acuan, ini akan menjadi tarikan kuat tidak untuk indeks harga saham gabungan di tengah pelemahan yang terjadi di hari ini, Pak? Ya, tentunya itu menjadi salah satu katalis positif juga ya terkait dengan suku bunga dan inflasi juga, dan juga memang kita menjelang akhir tahun ya, biasanya kan dari akhir tahun ini ada momentum dari sisi window dressing dan juga menyambut adanya January effect gitu ya. Jadi sentimen atau fenomena yang di pasar saham ini memang cukup kuat di akhir tahun dan awal tahun, sehingga memang bisa menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG, terlebih masih bertahan di atas level support 7.000-an gitu ya secara psikologisnya. Baik, sebenarnya target dari BRI Dana Reksa Sekuritas di berapa sampai dengan akhir tahun untuk indeks harga saham gabungan? Melihat dari pergerakan teknikal saat ini dan juga dari sisi sentimen global, Pak. Ya, sebetulnya memang kita sudah sesuai dengan target ya di 7.100 untuk akhir tahun, dan minggu lalu juga ada revisi juga. Sebetulnya pergerakan IHSG ini menuju ke level sekitar 8.000-an gitu ya untuk nanti di tahun depan. Untuk saat ini sudah tercapai di angka sekitar 7.100-an untuk IHSG. Baik, yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini datang dari teknologi, ada Gotoh, Pak Khori. Beberapa menit jelang penutupan ini, pelemahan masih terus berlanjut meskipun pelemahan sudah mulai agak terbatas. Karena tadi sempat menyentuh level 82, melemah di atas 22%. Posisi saat ini Rp85 per saham, melemah di 21,30%. Sebelum kita ke teknikal, apakah Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk Gotoh memang sell on news ini? Karena sebelumnya di perdagangan Jumat, Gotoh juga sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, saya rasa memang beberapa investor juga melakukan aksi taking profit ya untuk di saham Gotoh ini, karena peningkatan sudah sangat signifikan, itu dari titik terendah 54 sampai tertinggi di 116 itu sudah meningkat sekitar 114%. Sehingga memang wajar ketika ada sentimen yang sudah pasti gitu ya dari TikTok dan Gotoh kerjasamanya, ini menjadi sentimen untuk menjual sahamnya atau taking profit. Nah, sejauh ini support dari Gotoh sendiri itu ada di MA20 di 93 dan hari ini juga breakdown, dan support berikutnya di level sekitar 81. Nah, ini yang harus dijaga agar perkembangan atau pergerakan dari Gotoh ini masih bisa dipertahankan gitu ya. Dengan catatan
support 81 masih tetap terjaga untuk saham GoTo. Baik, Pak Kori, kebetulan ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham GoTo ini, Pak. Yang pertama saya akan coba cek terlebih dahulu. Ibu Liana dari Surabaya, bagaimana analisisnya untuk GoTo di sepanjang pekan ini? Kemudian selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, bisa masuk di harga berapa untuk GoTo dengan momentum pelemahan yang terjadi? Ya, sebetulnya kalau misalkan posisinya sudah memegang saham GoTo ya, seharusnya bisa keluar dulu untuk saham GoTo ya karena supportnya sudah tertembus di hari ini. Nah, tapi masih punya harapan jika mulai bergerak mendekati level 80 gitu ya. Jadi mungkin entry point jika memang ingin membeli lagi di saham GoTo itu tunggu di level sekitar 80 untuk saat ini. Oke, buy on supportnya di 80 ya, Pak? Ya. Tapi Betul. ketika level 80 ini juga berhasil dijebol, Pak Kori? Ya, sebetulnya memang kalau dilihat secara tren jangka panjang, GoTo ini masih cenderung bearish ya, karena harga juga masih bergerak di bawah MA 200. Nah, jadi potensi turunnya memang masih ada dan kita batasin di 80. Jika tertembus lagi, kita coba batasin lagi di level sekitar 70-an ya, level psikologis support berikutnya di saham GoTo. Baik, dengan fluktuasi pergerakan saham yang ada hari ini koreksi cukup dalam, tadi buy on support di Rp80 per saham, kemudian juga antisipasi ketika level support ini dijebol. Nah, dari sisi target, bagaimana Anda melihat dari sisa perdagangan di tahun 2023 untuk GoTo sampai dengan akhir tahun? Ya, untuk GoTo sendiri sebetulnya kita sudah pernah rilis target profit ya di saham GoTo ini di level sekitar 98 ya, dan itu juga sudah tercapai. Jadi sebetulnya secara fundamental sudah termasuk dengan konsolidasi dari TikTok ini gitu ya. Jadi angkanya itu di angka sekitar 98 gitu untuk target profitnya. Baik, analisis untuk GoTo yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan sektor teknologi hari ini juga turun dalam dan sekaligus tadi menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tapi dari sisi sentimen bagaimana Anda melihat Pak Kori, Nasdaq data terakhir ditutup paling menguat dibandingkan dengan beberapa indeks lainnya dalam 1 tahun terakhir juga menguat signifikan dengan jedanya The Fed menaikkan suku bunga, kemudian juga inflasi yang akan terkendali, ini akan memberikan angin segar tidak untuk saham-saham di sektor teknologi, terutama di pasar domestik nantinya Pak Kori, terutama untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang? Ya, betul. Untuk jangka menengah pun juga memang kalau kita lihat ya beberapa harga saham terutama di perbankan digital gitu ya, udah ada pergerakan lagi dari semenjak minggu lalu. Dan ini juga menjadi satu sentimen juga ya untuk pergerakan atau perubahan di saham-saham tersebut. Dan dengan sentimen The Fed ini tentunya juga bisa menjadi katalis juga ya buat IHSG. Nah, tapi memang kalau dilihat secara pergerakan hari ini ya kita tetap harus memperhatikan pergerakan di pasar dengan memperhatikan juga level supportnya di level sekitar 7.000 gitu ya untuk level psikologis di IHSG. Jadi kita tetap harus ada batasan juga untuk penurunannya. Jika turun di bawah level support ya kita bisa kurangi posisi di beberapa saham yang sudah dimiliki. Baik, Pak Kori, di tengah pelemahan dari saham GoTo, saham-saham grup Prayogo Pangestu yang pekan sebelumnya menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan, hari ini kompak bergerak di zona merah dan ditutup di zona merah. Kemudian beberapa saham lainnya justru ini bergerak stagnan. Ini bagaimana analisis Anda? BRPT ini melemah di 2,00%, kemudian juga Brent melemah cukup dalam di 5,59%, sementara untuk TPIA ini juga posisinya di penutupan sesi kedua ini ditutup flat ini. Apakah ini sudah merupakan sinyal Pak terkait dengan overbought-nya saham-saham dari Prayogo Pangestu ini, atau ini hanya masih koreksi sehat biasa dan ruang penguatan masih akan terbuka ke depannya? Analisis Anda? Ya, secara teknikal memang beberapa saham grup Prajogo ini memang masih dalam tren bullish ya. Untuk saham Brand, kemudian TPIA, lalu BRPT ini secara teknikal masih uptrend. Dan kita perlu memperhatikan level supportnya. Seperti di saham Brand, level supportnya di level 7.000. Jadi selagi masih bergerak di atas 7.000, kita masih bisa pertahankan, masih bisa di hold untuk saham Brand. Kemudian di saham TPIA, supportnya ada di level sekitar 4.100 ya. Ini juga sama dengan MA 55 ya, 5 hari. Dan selagi masih di atas 4.100 kita bisa pertahankan. Dan juga BRPT untuk saat ini supportnya di 15.20. Ini juga sama, koreksi saat ini masih koreksi wajar dan bisa dipertahankan gitu ya. Untuk jangka menengah di saham BRPT ini dengan catatan bisa masih tertahan ya di level sekitar 1.520 untuk supportnya. Jadi secara keseluruhan tren di saham-saham Prayogo ini memang masih uptrend
dan kita perlu perhatikan level supportnya gitu ya. Jadi nanti bisa jadi angka untuk eksekusi penjualan jika bergerak di bawah level support tersebut. Ingin masuk ini ketika momentum pelemahan yang terjadi hari ini, terutama untuk brand, Pak Khory, analisis Anda. Ya, untuk yang ingin masuk ya bisa ditunggu secara bertahap ya sampai di level sekitar 7.000-an. Jadi sekarang posisi di 7.600, ada potensi turun koreksi jangka pendek ya. Nah, kita bisa tungguin di sekitar 7.000 sampai 7.500 untuk saham brand. Oke, analisis dari beberapa saham Prayogo Pangestu yang hari ini profit taking sepertinya rata-rata mengalami pelemahan dan tadi juga TPIA ditutup di area flat di sesi kedua hari ini. Pak Khory, banyak juga pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami ini menanyakan kondisi ini Pak cukup berbeda rasanya jika dibandingkan dengan perdagangan di Desember bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya ini, di mana saham big cap biasanya lebih mendominasi, namun kali ini saham-saham Prayogo Pangestu justru lebih mendominasi saham-saham big cap, Astra, Telkom, kemudian juga perbankan big cap lebih cenderung tertekan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah ini merupakan momentum untuk masuk ke dalam saham-saham big cap ini, terutama dari perbankan yang kalau kita tahu dari sisi kinerja kita tidak akan ragukan lagi masih mencatatkan kinerja yang positif meskipun dari beberapa indikator cenderung mengalami atau terjadi perlambatan, Pak? Ya, memang beberapa waktu ini pergerakan IHSG ini didominasi oleh saham-saham yang grup gitu ya, terutama untuk yang grupnya Prayogo. Jadi fokus investor itu masih teralihkan ke saham grup tersebut gitu ya. Sebetulnya memang jadi kesempatan kita, terutama untuk nasabah atau investor yang memang fokus di saham-saham blue chip. Penurunan ini menjadi kesempatan untuk akumulasi pembelian ya, karena secara kinerja masih profit dan juga kita bisa menjelang pembagian dividen juga ya. Ini juga menjadi momentum di mana kita bisa akumulasi saham-saham yang kinerja baik dan berpotensi membagikan dividen di tahun depan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi pilihan saham untuk entry point di saat ini. Oke, beberapa perbankan big cap hari ini sudah mulai mengalami penguatan. Saya akan coba cek ini terutama dari BBNI kalau tidak salah. Ini menguat tadi hampir 1% dan dia sempat juga di atas 2%. Analisis Anda untuk BBNI secara teknikal, Pak Khory? Ya, untuk BBNI sendiri ini tren masih bullish ya. Jadi kalau kita tarik tren jangka panjangnya ini masih terjaga di atas level MA60 dan saat ini harga closing di sekitar 5175 gitu ya. Nah, ini tentunya masih bergerak di atas MA60 di sekitar 5050-an. Dan ini bisa dipertahankan buy and hold untuk saham BBNI dengan target terdekatnya di level 5350 untuk saham BBNI. Baik, analisis dari beberapa perbankan big cap, terutama BBNI di tengah pelemahan yang terjadi dan hari ini kembali mencoba untuk bangkit dan menopang indeks harga saham gabungan meskipun beberapa perbankan big cap lainnya masih cenderung tertekan. Pak Khory, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas, di mana indeks harga saham gabungan masih melemah di 0,99%, lebih terbatas jika dibandingkan di perdagangan sebelumnya, di mana IHSG tadi sempat melemah di 1,35% dan ditutup di level 7.088.785, tidak begitu jauh dari level 7.100-an, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik ke atas sehingga pelemahan lebih ke arah terbatas. Dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 7.160.425. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Updatean dari penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 melemah di 0,50%, Jakarta Islamic Index juga melemah cukup dalam di 3,20%. LQ45 tertekan di 1,44%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Sektor keuangan hari ini memimpin dari sisi penguatan, pemirsa, di 0,93%. Tadi pun juga sempat kita ulas BBNI dan BMRI yang hari ini menopang dari sektor keuangan dan semoga ini merupakan sinyal positif ini untuk lebih memperkokoh indeks harga saham gabungan jelang akhir tahun. Konsumsi non primer juga melemah di 0,3 menguat maksud kami di 0,39%. Teknologi lagi-lagi menjadi pemberat
mengalami pelemahan dalam di 7,27%. Infrastruktur juga tertekan di 3,38%. Ada brand yang hari ini juga ikut menjadi pemberat. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, yang masuk ke dalam deretan top gainers, ada Aman Mineral ditutup menguat di 6.825. PANI hari ini juga menguat signifikan di 5.875 dan tampaknya sudah melewati harga darurat isu. Kemudian perbankan digital BBIB juga menguat di 370, BBNI hari ini menguat di 5.175. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam, yang pertama dari teknologi ada Gotoh ditutup di level Rp86 per saham, BRPT setelah melaju kencang hari ini juga koreksi di 1.715. Begitu juga dengan brand ditutup melemah di 7.600 dan APIC juga tertekan di 1.130. Itu dia updatean penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.